Mari kita memberi salam kepada kanan kiri saudara. Mari kita mempraktekkan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Saatnya untuk Bangun dari Tidur. Kalau kita melihat kitab Roma, di sana terkandung banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang dapat mengubah tokoh-tokoh yang mengubah sejarah kekristenan Protestan. Salah satunya ada Martin Luther dan Johannes Calvin yang telah melakukan reformasi agama. Jadi mereka pun mengambil tindakan atau semacam gerakan untuk melakukan reformasi agama melalui ayat-ayat di kitab Roma. Dan adapun John Wesley, yaitu seorang teolog dan juga pendeta yang mengawali metodisme, dia juga membangun gerakan perbaharuan gereja melalui kitab Roma. Dan ada juga yang namanya Agustinus dari Hippo. Dia juga seorang teolog yang begitu terkenal sejak setelah Rasul Paulus, dan dia juga pada saat itu mengambil sebuah perubahan yang luar biasa, dan apa yang mengubah hidup dia secara total adalah kitab dari Roma. Jadi Agustinus ini dia menceritakan bahwa ketika ia duduk di sebuah taman, dia tercenung dalam pergulatan untuk menerima iman akan Kristus, dan ia mendengar suara anak-anak yang sedang bernyanyi, yaitu tolelege, tolelege, yang artinya ambil baca. Dan pada saat itu dia mengambil Alkitab dan membaca kitab Roma itu, dan itu yang dijelaskan itu adalah ayat 13 dan 14 yang mengatakan, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata. Jadi melalui firman ini, Agustinus ini dia membuang semua kerangka lama yang membuatnya dia menjadi gelap secara rohani, tetapi ia mengubahnya dengan kerangka baru yang dapat mengubah hidupnya dan juga dapat memberi pengaruh rohani kepada orang lain. Jadi sama seperti tokoh-tokoh di dalam sejarah Kristen Protestan, sekali kita mengukir firman Tuhan dalam diri kita, kehidupan kita akan berubah. Coba saudara bayangkan, kita mendapatkan firman Tuhan dari berbagai macam media. Begitu banyak sekali, melalui pelatihan, melalui gereja, dan sampai ke sosial media pun kita mendengarkan begitu banyak firman Tuhan. Tetapi masalahnya, kita mendengarkan begitu banyak firman, tetapi apakah kehidupan kita berubah atau tidak? Tapi pasti saya yakin banyak sekali anggota jemaat merasa kehidupannya tidak berubah yang sejajar dengan seberapa banyak saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Mengapa saudara tidak berubah? Mengapa kebiasaan saudara tidak berubah? Mengapa natur saudara, tabiat saudara tidak berubah? Jawabannya sangat sederhana, karena saudara tidak ada ladang. Kalau saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara harus mempraktekkan firman tersebut kepada orang-orang di ladang saudara. Jadi kalau saudara mendengarkan firman Tuhan, pastilah saudara mau mempraktekkan kepada kehidupan saudara kalau ada jiwa-jiwa di sekitar saudara. Tetapi masalahnya, saudara tidak punya ladang seperti itu. Jadi saudara tidak ada orang-orang yang saudara bisa ceritakan firman ini kepadanya. Dan itu sikap rohani seperti itu, bedanya seperti langit dan bumi. Apalagi sikap saudara mendengarkan firman Tuhan, orang yang punya jiwa-jiwa sama orang yang tidak punya jiwa-jiwa pasti beda secara total. Dan kalau kita melihat kitab Roma,
itu telah dibagikan menjadi dua oleh Rasul Paulus. Kalau kita melihat dari kitab Roma pasal 1 sampai 11, itu lebih fokus kepada kerohanian secara ilmu atau teori. Dan kalau mulai dari pasal 12, itu lebih fokus kepada kerohanian secara praktek. Jadi ini maksudnya apa? Firman Tuhan itu bukan hanya sekedar teori atau ilmu, tetapi pada saat dipraktekkan, itu akan menjadi lebih luar biasa. Jadi, pastilah saudara akan berubah terlebih dahulu dan saudara akan menjadi saksi bagi orang lain. Kalau saudara memiliki Injil di dalam diri saudara, pasti gampang untuk membagikan Injil ini kepada orang lain. Jadi sama seperti cerita-cerita di dalam Alkitab. Kalau misalkan kita memberikan Injil yang kita sudah miliki, ya itu sangatlah gampang. Mengapa itu susah? Karena saudara tidak memiliki di dalam diri saudara. Jadi kalau misalkan saudara tidak menjadikan Injil itu menjadi milik saudara, susah sekali untuk cerita kepada orang lain. Jadi orang yang tidak memiliki ladang, itu orang yang tidak memiliki ladang dalam hidupnya, itu seperti itu bagai roti yang tidak ada isinya. Ya, pasti ada juga roti yang memang tidak ada isinya gitu. Tetapi kalau misalkan kita kita pilih roti, pastilah kita pilih roti yang ada isinya di dalamnya daripada tidak ada isi di dalamnya. Jadi kalau saudara melihat dengan baik-baik, orang yang percaya Tuhan pun kalau tidak menjadikan firman itu menjadi milik mereka, apa yang mereka ceritakan tentang Tuhan itu hanya ya sekedar pendahuluan, tidak ada intisarinya. Karena saya sendiri dulu seperti itu. Saya itu sejak lahir saya orang Kristen. Saya itu tidak ada berubah sebelumnya. Padahal saya Kristen sejak kecil, sejak lahir. Walaupun saya sering mendengarkan firman Tuhan, saya rajin beribadah dan juga berdoa. Tetapi tidak ada perubahan dalam kehidupan saya. Saya hanya bergereja saja. Jadi pada saat saya mau cerita tentang Tuhan Allah kepada orang lain, tidak ada yang saya bisa cerita kepada dia. Saya sampai puasa berdoa, tetapi tidak bisa. Tetapi sejak kapan saya bisa menjadi saksi bagi orang lain? Pada saat saya memiliki ladang. Pada saat saya memiliki jiwa-jiwa di sekitar saudara, sekitar saya, pastilah saya jadinya berubah sehingga saya bisa menginjil kepada orang lain. Cobalah saudara membayangkan ada orang yang memuji Tuhan, yang menyanyikan pujian dengan punya ladang baginya. Dan coba saudara bayangkan orang yang menyanyikan pujian tanpa memikirkan ladang. Itu beda sekali. Jadi sama seperti itu, janganlah saudara terjebak dalam teori. Tapi harus membawa firman itu kepada ladang. Jadi tidak boleh saudara mencari alasan. Kepada siapapun, untuk apapun, saudara harus mempraktekkan itu kepada orang lain. Jadi kepada satu keluarga. Jadi kalau misalkan saudara tidak punya teman, cobalah saudara mempraktekkan firman tersebut kepada keluarga. Kalau saudara tidak punya keluarga, karena keluarganya pada sibuk, cobalah saudara cerita kepada Bapak Satpam. Saya juga pada saat mencoba mempraktekkan
firman Tuhan, setiap hari saya berjanji sama diri saya dan juga di depan Tuhan bahwa saya harus menceritakan Injil ini walau minimal sekali dalam sehari. Dan pada saat itu semua pemulihan terjadi. Jadi kalau kita membaca kitab Roma pasal 13 yang kita baca hari ini, kita diajarkan bagaimana caranya kita mengambil sebuah tindakan sebagai orang Kristen. Jadi ini saatnya kita untuk bangun dari tidur. Dan pada saat kita selalu terbangun, kita baru dapat berperan sebagai terang dan garam untuk dunia ini. Oleh karena itu, saya memberkati semua anggota Jemaat Gereja Yewon supaya dapat memberi pengaruh baik, pengaruh rohani yang baik di ladang saudara semuanya. Subjudul pertama adalah sudut pandang dengan kasih Injil. Mari kita baca ayat 8 sampai 10. Janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi, sudut pandang dengan kasih Injil adalah sudut pandang yang kita harus miliki. Di sini kasih artinya agape, dan itu mengartikan kasih tanpa syarat yang telah kita terima dari Tuhan melalui penyaliban Yesus Kristus. Jadi apa yang dipakai oleh Rasul Paulus? Rasul Paulus menyebut 10 perintah, yaitu perintah-perintah yang kita harus patuhi dalam hubungan kita dengan Tuhan Allah dan juga hubungan kita dengan sesama. Dan kalau kita melihat perintah-perintah yang diceritakan oleh Rasul Paulus, itu perintah khususnya dalam hubungan manusia sesama. Jadi untuk mempraktekkan hukum Taurat tersebut, kita harus memiliki sikap rohani, yaitu sikap yang saling mengasihi. Jadi mengapa Rasul Paulus mengatakan, janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Itu mengandung arti yang sangat penting. Di mana itu artinya kalau kita berutang kepada Tuhan Allah sebagai anak Tuhan. Mengapa? Seharusnya kita terjebak dalam nasib kita di mana kita itu sudah terpisah dari Tuhan Allah sehingga kita itu diperbudak oleh setan dan akan masuk ke dalam neraka kematian yang bersifat kekal. Jadi seharusnya kita adalah orang berdosa dan mati dan pergi ke neraka. Tetapi melalui Yesus Kristus kita telah dibebaskan dari nasib yang terkutuk ini dan malah menjadi anak Tuhan di mana kita memiliki hubungan dengan Tuhan Allah yang sudah dipulihkan sehingga kita dapat memperoleh kehidupan kekal. Jadi melalui kasih Tuhan Allah yang begitu luar biasa, kita telah dipilih sebagai anak Tuhan. Jadi artinya apa? Kita telah mendengarkan Injil ini, firman Tuhan ini melalui seseorang. Jadi pada saat kita menerima Injil ini, pasti itu adalah hasil doanya seseorang. Seseorang itu siapa? Mungkin bisa menjadi orang tua kita, atau anak-anak kita, atau keluarga sepupu kita, atau bisa juga teman satu kantor kita. Itu bisa menjadi tetangga kita, atau penginjil, atau ya orang-orang lain. Jadi melalui mereka kita telah terima Injil.
Jadi artinya kita itu berutang kasih ini, kasih seorang penginjil ini, dan juga kasih Tuhan Allah. Jadi Tuhan ingin kita tuh bayar utang kasih ini kepada Tuhan Allah. Tapi caranya itu sangat unik. Yaitu bukannya kita bukannya kita membayar piutang ini, bukannya kita membayar utang ini kepada Tuhan Allahnya langsung, tetapi kita membayarnya itu dengan menyelamatkan jiwa-jiwa lain. Kalau kita membaca Roma 1 ayat 14 sampai 15, di sana berkata, aku berutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Jadi Rasul Paulus yang memiliki rasa utang secara rohani, ia begitu semangat untuk menyampaikan Injil sampai mempertaruhkan nyawanya. Dengan sehati, sepenuh hati, dan secara berkesinambungan. Seorang konsultan bisnis terkenal secara global yaitu Jim Collins, dia mengutip mengenai kesuksesan bahwa kesuksesan adalah membuat pendamping Anda semakin sayang dan mengasihi. Jadi, suami terhadap istri atau istri terhadap suami, semakin lama mereka semakin sayang. Apakah saudara setuju? Kenapa saudara terlihat tidak masuk akal? Jadi ada alasannya kenapa Jim Collins mengatakan seperti ini. Ia mengatakan bahwa kesuksesan sejati itu dapat dinilai dari sudut pandang dari hubungan manusia. Dan pada saat hubungan kita dengan orang-orang terdekat itu dipulihkan, maka itu dapat disebut dengan kehidupan yang sukses. Jadi kalau hubungan orang terdekat itu paling bagus, berarti semua hubungan saudara dengan orang lain itu sudah sukses semua. Itulah orang sukses. Bagaimana caranya kita dapat mempraktekkan hal tersebut? Salah satu cara hikmatnya adalah mendengar. Pada saat kita mendengarkan cerita orang lain terlebih dahulu, kita dapat memperoleh hatinya tersebut. Jadi mengapa Tuhan Allah menciptakan manusia dengan 2 telinga dan 1 mulut? Yaitu supaya kita cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Itulah prinsip penciptaan. Tetapi sejak Kejadian pasal 3, kita tidak suka mendengarkan kata-kata dari orang lain. Karena masalah Kejadian pasal 3, jadi kita itu selalu berpusat pada diri kita. Jadi biasanya pada saat kita mendengarkan kata-kata orang lain, kita sudah mempersiapkan apa yang kita mau bicarakan. Dan jadinya kita suka memotong pembicaraan orang. Sudahlah, maksud aku kayak bla bla bla. Jadi kalau suami berbicara dan kalau istri berbicara, walaupun awalnya tidak masuk akal, cobalah saudara dengar dulu terlebih dahulu. Coba mendengarkan dulu. Dan tapi saya yakin juga saudara bisa mempraktikkan ini mungkin pada saat umur saudara sudah sekitar 60 tahun. Jadi anggap saja saudara berhubungan dengan keluarga pun, suami atau istri atau anak-anak sendiri saudara pun itu berhubungan dengan manusia lain. Seorang teolog Jerman Amerika yaitu bernama Paul
Tilihi, ia mengatakan kewajiban pertama dalam mengasihi adalah mendengar. Jadi dalam hubungan suami istri pun harus mendengar. Dan hubungan orang tua dengan anak-anak pun harus mendengar. Karena mereka tidak mendengar, sehingga ya pintu hubungannya itu tertutup. Ya, janganlah saudara menilai orang lain dengan sudut pandang saudara. Jadi saudara paling berhati-hati dalam rumah tangga. Anak-anak dengan orang tua, suami istri. Walaupun merasa terbeban, tetapi saudara harus mendengar. Jadi kalau saya di dalam keluarga, saya tuh yang bertanggung jawab untuk membuang sampah. Apalagi bersih-bersih. Dan hal-hal yang melelahkan itu saya yang bertanggung jawab dalam rumah saya. Karena istri saya tidak kuat. Jadi ya saya nurutin aja. Henry Nouwen, yaitu seorang ilmuwan rohani dan juga seorang penulis buku, dia mengatakan bahwa seluruh tubuh Yesus itu terbuat dari telinga. Mengapa ia menjelaskan Yesus secara ekstrim seperti ini? Karena selama Yesus melakukan pelayanan, dan selama Yesus hidup di dunia ini, dan juga pada saat sekarang pun, saudara, apa yang kita cerita itu semua didengar oleh Yesus dan melindungi kita. Jadi apapun dulu, mendengarkan dulu. Dengar dulu apa kata orang lain. Jadi saya juga pernah membaca sebuah laporan dari seorang penginjil. Jadi katanya seorang penginjil itu, ia mendengarkan cerita anggota jemaat itu yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan dan lain-lain selama 1 jam. Jadi mendengarkan cerita, mendengarkan kata-kata orang lain pun sebenarnya pelayanan. Jadi saudara harus memiliki rasa saling memahami secara rohani. Jadi mulai dari hal ini, saudara harus menghidupkan. Jadi saya memberkati saudara sekalian supaya saudara dapat hidup sebagai murid Kristus yang dapat menghidupi semua orang. Subjudul kedua adalah tabiat rohani untuk 24 jam. Ayat 11 mengatakan, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Dan Rasul Paulus menjelaskan tentang akhir. Dan kalau kita melihat Alkitab, ada kata akhir atau kesudahan, dan juga ada yang tertulis hari-hari terakhir atau zaman akhir. Jadi kelihatannya mereka itu mirip tetapi ada bedanya. Jadi kalau misalkan masih ada juga jadi kalau masih banyak sekali yang percaya bahwa dunia ini telah terbentuk dengan kekuatan mereka sendiri melalui matahari atau dan lain-lain. Tetapi sebenarnya itu semua telah diciptakan oleh Tuhan Allah.
Jadi karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, oleh Tuhan yang akan mengakhiri langit dan bumi ini. Jadi banyak orang berpikir akhir atau kesudahan dunia ini itu tergantung pada sains, tapi sebenarnya di belakangnya sains itu ada rencana Tuhan Allah. Dan orang-orang menjelaskan bumi ini akan berakhir, itu berakhir dan itu kita sebut dengan titik akhir. Kalau kita pandangnya dengan secara teolog, itu kita sebut dengan poin omega atau titik omega. Mengapa? Karena huruf terakhir dalam alfabet Yunani itu omega. Oleh karena itu kita menggambarkan akhir atau kesudahan itu dengan titik omega. Tetapi kalau yang namanya hari-hari terakhir atau zaman akhir itu maksudnya waktu dari kedatangan pertama sampai kedatangan pertama dan sampai kedatangan keduanya Yesus. Jadi kalau kita membaca 1 Yohanes 2 ayat 16 di sana berkata bahwa sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Jadi di sini mengatakan apa? Setan itu akan terus menipu kita supaya kita itu hanya pada tertipu oleh hal-hal yang kelihatan di mata. Jadi kita itu tergila-gila dengan kesuksesan. Keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Itu yang kita lagi fokuskan selama kita hidup di dunia ini. Kalau kita tidak memegang firman Tuhan. Jadi ada juga yang berkata Yesus itu akan datang pada hari Rabu. Mengapa? Karena kalau hari Minggu pasti orang berkumpul, tapi kalau hari Rabu mereka jarang ke gereja. Tetapi kita tidak tahu seperti Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Dan Rasul Paulus menjelaskan bahwa kita harus bangun dari tidur. Kita harus menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Dengan kata lain, kita harus keluar yang dari namanya semua keinginan daging, semua keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Jauhi dari tipuan-tipuan setan, tetapi hanya fokus kepada kehidupan yang penuh dengan Yesus Kristus yang menjadi Injil bagi kita. Jadi dengan perlengkapan seperti apa? Perlengkapan terang itu apa? Coba saudara bayangkan, kapan saudara memakai perlengkapan? Kapan saudara mengenakan perlengkapan senjata? Pada saat saudara ikut perang. Jadi saudara tolong ikuti saya, mari kita ikut dalam perang rohani. Jadi pada saat saudara perang rohani, janganlah saudara memakai emosi, memakai perasaan, jangan memakai gengsi, tetapi saudara harus memakai perlengkapan terang, perlengkapan senjata terang. Cobalah anggota Jemaat Gereja Yewon mencoba untuk mengikuti perang rohani. Jadi kalau saudara tidak mau melakukan perang-perangan dengan suami istri, antara suami istri atau dengan teman-teman, saudara harus melihatnya dengan Injil. Jadi saudara tidak boleh pada saat bertengkar dengan suami istri, janganlah saudara memakai kata-kata setan atau memakai perang rohani, tetapi dalam hati saudara, cobalah saudara berdoa. Kamu setan yang berkarya
supaya kita tuh bertengkar dengan orang lain, biarlah kamu hancur dalam nama Yesus Kristus. Begitulah coba saudara berdoa dalam hati saudara. Karena setan akan terus menyerang kita supaya kita tidak bisa menikmati Injil ini 24 jam. Jadi dengan cara seperti apa? 138. Apa itu 138? Khususnya firman Tuhan yang diberitakan dari mimbar pada hari Minggu. Jadi saudara harus mendapatkan kekuatan dulu dari firman Tuhan pada hari Minggu. Yaitu heavenly power, kekuatan surgawi. Untuk menikmati berkat tata kerajaan sorga. Jadi saudara harus menemukan talenta yang Tuhan kasih kepada saudara dan pakailah talenta tersebut untuk orang-orang yang sudah ditentukan oleh Tuhan Allah. Cobalah saudara mendesain kehidupan saudara supaya saudara itu dapat melakukan misi surgawi untuk melakukan penginjilan misi untuk 237 negara dan 5.000 suku bangsa. Jadi mengapa pada minggu ini kita sedang fokus kepada Remnant University, Universitas Remnant, dan kenapa kita memberi persembahan untuk Universitas Remnant? Karena kita membangun Universitas Remnant ini supaya kita bisa menguatkan gereja-gereja yang sudah ada, supaya kita bisa menguatkan hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia. Mengapa? Pada saat ini zamannya semua gereja-gereja lagi tutup, malah menjadi restoran-restoran. Malah menjadi restoran dan menjadi tempat diskotik. Padahal tadinya adalah gereja. Karena mereka sudah tutup, tidak ada jemaat. Jadi pada zaman di mana gereja itu sedang tutup, Tuhan telah membangun Universitas Remnant. Supaya mereka hanya fokus kepada firman Tuhan dan hanya menjelaskan tentang Kristus kepada orang lain, bukannya menjelaskan dengan yang lain. Cobalah saudara melihat bagaimana kondisi dunia ini, situasi dunia ini. Saya adalah seorang pendeta. Saya adalah seorang pendeta yang belajar sinode yang sangat konservatif. Saya lulusan sekolah teologi yang terkenal di Korea dan saya juga seorang Kristen sejak lahir. Tetapi saya melihat begitu banyak sekali gereja-gereja yang sedang bertengkar. Tetapi kalau saya melihat begitu banyak sekali gereja-gereja yang sedang bertengkar, tetapi hanya beberapa gereja saja yang fokus kepada penginjilan misi. Coba kita melihat sejarah Alkitab. Hanya dengan orang-orang Galilea, padahal mereka latar belakangnya hanya seorang nelayan untuk menangkap ikan, tetapi Tuhan memakai mereka untuk menaklukkan seluruh dunia dengan Injil. Oleh karena itu saudara harus memakai Injil rohani ini untuk mendidik calon hamba-hamba Tuhan yang akan menyelamatkan dunia. Jadi maka dari itu kita memberi persembahan untuk Universitas Remnant. Jadi tidak pernah kita berhenti, hanya fokus kepada penginjilan misi. Jadi kita harus mendidik hamba-hamba Tuhan. Kita harus mendidik calon-calon hamba-hamba Tuhan supaya mereka
hanya menyampaikan Injil ini kepada mereka. Jadi dengan hati yang semangat hanya untuk penginjilan misi, saudara harus berdoa dan mendengarkan firman Tuhan dan jadikan rema di dalam hati saudara. Jadi saya memberkati saudara sekalian supaya saudara dapat menerima berkat yang bukan hanya menghidupi diri saudara, tetapi dapat menghidupi orang-orang lain. Kesimpulannya adalah ada seorang pendeta yang bernama A.W. Tozer. Dia itu telah menulis buku yang berjudul Reclaiming Christianity, yang artinya kekristenan yang telah direclaim. Dan dia menegaskan dari bukunya tersebut untuk jangan tunduk pada pandangan penilaian dunia. Dan kita harus berhati-hati yang namanya mainan kata-kata religius. Itu maksudnya apa? Mainan kata-kata religius. Jadi banyak orang berpikir kalau orang-orang Kristen, mereka mendengarkan firman Tuhan atau dia mendengarkan kekristenan, mereka itu kayak salah paham. Dengan membaca firman itu artinya mereka itu salah paham bahwa dengan hanya membaca firman Tuhan itu sudah dia mengaplikasikan firman itu kepada kehidupan sehari-hari. Jadi mereka itu kayak salah paham. Jadi saya melihat begitu banyak orang-orang Kristen, mereka hanya membaca firman Tuhan, hanya mendengarkan firman Tuhan dan hanya berhenti di sana saja, hanya sekedar itu doang. Saya sendiri dulu seperti itu. Saya sendiri dulu tidak ada pengalaman. Walaupun saya sudah beribadah, datang ke gereja, berdoa sambil berpuasa, tetapi masalah saya tidak selesai-selesai. Tidak ada jawaban doa, tidak ada perubahan, tidak ada pertumbuhan, tidak ada pembaharuan. Ya, kita terus tertipu. Ya, saya seorang dekan, saya seorang penatua, saya seorang dewan di gereja, tetapi ya tidak ada perubahan. Jadi firman Tuhan yang telah diberitakan dari mimbar tidak menjadi praktek dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu sekarang saatnya saudara untuk bangun dari tidur. Mengapa saudara terus dibangun sebagai orang-orang yang berjabatan di dalam gereja? Karena pada saat saudara mengambil jabatan tersebut, itulah ladang saudara. Jadi bukan hanya ladang saudara yang di tempat saudara, tetapi harus membangun satu negara. Dengan uang apa, dengan energi apa, dengan kekuatan apa? Saya tidak memiliki apa-apa. Ya, hanya dengan firman Tuhan. Jadi pada saat saudara mengakhiri hidup di dunia ini, saudara harus memiliki rasa bahwa saya tidak ada penyesalan selama saya hidup di dunia ini karena saya benar-benar dipakai oleh Tuhan secara total. Jadi saya memberkati saudara sekalian supaya saudara dapat dipakai oleh Tuhan seluruh hidupnya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, tolong berkatilah setiap anggota jemaat gereja Yewon supaya mereka dapat hidup hanya untuk mempraktekkan firman Tuhan yang mereka dengarkan ini kepada jiwa-jiwa di ladang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.